sorry tadi. Ya tadi sih yang kubacakan yang ini tadi ya, yang tentang SDGs itu kan sebagai tujuan pembangunan global gitu ya tadi ya. Ditandatangani tanggal 25 September tahun 2015 sudah tadi ya, dihadiri 93 kepala negara termasuk Indonesia yang diwakili oleh Yusuf Kala. Kemudian itu tadi ya 2015 itu penandatanganan 25 September, kemudian efektif mulainya 2016. Kemudian tujuannya nanti akhirnya di 2030 gitu. Ya. Lanjut. Next. Nah, jadi SDGs itu dia sifatnya menyempurnakan dari MDGs. Kalau MDGs kan Millennium Development Goals yang tahun 2000 sampai 2015. Nah, ini lanjutan dari MDGs. Jadi dia tahun 2016 sampai 2030 gitu ya, atau 2015 penandatanganannya. Nah, di sini dia lebih pertama lebih komprehensif karena katanya nanti ada asasnya tuh, asas universal, artinya dia yang ikut beserta dalam ini bukan hanya negara maju atau negara berkembang saja, tapi kedua-duanya, negara maju dan negara berkembang. Kemudian memperluas sumber pendanaan, kemudian menekankan pada hak asasi manusia, kemudian inklusif katanya, menyasar kepada yang rentan atau no one left behind. Nah itu ya, kata kuncinya yang rentan itu berarti no one left behind. Kemudian perlibatan seluruh pemangku kepentingan. Jadi bedanya MDGs sama SDGs katanya, kalau SDGs ini materi-materinya didapatkan dari pemerintah, filantropi, pakar, akademis gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih akomodatif gitu ya. Kemudian MDGs hanya menargetkan penurunan setengah. Nah, kalau SDGs dia banyak zero goals. Jadi zero hunger, zero kemiskinan gitu ya. Kemudian tidak hanya memuat goals tetapi juga cara pelaksanaan gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian slide selanjutnya, SDGs adalah sebuah kesatuan sistem pembangunan atau integrasi pembangunan nasional. Nah, ini yang 3 nih prinsipnya. Ini sering ditanyakan, singkatannya UIN. Universality, Integration, dan No One Left Behind. Kalau kemarin, nah review dikit. Kalau kemarin waktu jaminan sosial, ingat ada 3 asas. Singkatannya apa? Masih ingat nggak? KMK, iya betul, KMKS ya. Jadi dia kemanusiaan, manfaat, kemudian keadilan sosial, 5 program dan 9 pilar. Nah, di SDGs juga ada prinsipnya. Nah, 9 prinsip ya jaminan sosial. Sama kalau di sini prinsipnya ada 3, yaitu universality, integration, dan no one left behind. Keywordnya, kalau universality intinya dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Nah itu ya keywordnya. Kemudian integration. Nah kalau integration itu dimensinya ada sosial, ekonomi, lingkungan, plus apa satunya nanti inklusif apa ya. Nanti ada kita bahas di bawah. Ini kalau di Indonesia dimensinya 4. Itu nanti ada kita bahas di bawah. Kemudian no one left behind. Nah ini yang harus memberi manfaat bagi terutama yang rentan gitu ya, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan gitu. Nah tadi 17 goal. Kalau dulu SDGs ada berapa ya? Ada 8 ya. MDGs berapa ya dulu ya? Lupa. Pokoknya kalau SDG 8 ya, betul ya. Katanya ada 8. Ya, betul. Berarti 8. Nah, sekarang kalau SDGs dia lebih banyak. Dia sampai 17. Yang pertama kita baca dulu ya, cukup lihat aja sih. Yang pertama tidak ada kemiskinan, yang kedua tidak ada kelaparan, yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan yang baik,
Kemudian 4 pendidikan yang berkualitas, 5 kesetaraan gender, 6 air bersih, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 industri inovasi, kemudian 10 mengurangi kesenjangan, 11 kota yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 tindakan terhadap iklim, 14 kehidupan di bawah air, kehidupan di darat, 15, 16 perdamaian, 17 kemitraan untuk tujuan. Nah, ini 17 SDGs. Nah, ini dampak-dampaknya. Jadi kalau dari 17 itu dibagi jadi 4. Katanya yang pertama dampak 1 tuh pengurangan kemiskinan. Itu SDG sekian. Kemudian akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial itu 3, 4, 6 gitu ya. Kemudian keberlangsungan lingkungan hidup, dan yang terakhir pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi. Ya, ini nih. Berdasarkan pokok arahan Presiden pada sidang Kabinet pada tanggal 23 Desember. Jadi intinya ini sih akhirnya pemerintah menindaklanjuti ya 23 Desember. Tapi muncul perpresnya, peraturan presiden itu nomor 59 tahun 2017. Nanti kita baca sedikit ya. Intinya MDGs selain yang tentang 17 pokok itu, pemerintah juga menindaklanjuti dengan munculnya Perpres nomor 59 tahun 2017. Gitu. Kemudian apa nih implementasinya? Jadi tadi ya harus melibatkan pihak pemerintah, parlemen, media, filantropi gitu ya. Oke, lanjut. Prioritas. Nah, ini prioritas target di Indonesia. Ini juga sering ditanyakan ya. Jadi pilarnya kalau misalnya di Indonesia tuh dibagi jadi 4. Ada 4. Yang pertama pilar sosial. Nah, yang kedua pilar ekonomi, yang ketiga pilar lingkungan, dan yang keempat pembangunan inklusif dan cara pelaksanaannya. Gitu, pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaannya. Jadi pertama sosial, ekonomi, lingkungan, dan inklusif. Gitu. Ya, kemudian ini sih agak ada beberapa perbedaan ya. Kalau misalnya sosial kan coba lihat goal-goalnya. Kalau sosial tuh ada goal tentang kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesejahteraan, pendidikan, kesetaraan gender, dan air bersih dan sanitasi. Nah, ini yang 6 tuh kadang ada yang memasukkan ke lingkungan tuh. Kemudian ekonomi, energi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, penurunan kesenjangan. Insya Allah sih nggak terlalu ditanyakan, ini paling 4 pilarnya itu ya. Pilar sosial, ekonomi, lingkungan, sama inklusif. Nah, sama yang penting slide selanjutnya itu sektor kesehatan. Nah, jadi dari 17 target yang ada, yang berhubungan dengan kesehatan itu ada 4. Yang pertama, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6 gitu ya. Jadi ada 4 goal, 8 target, dan 31 indikator. MDGs, itu MDGs ya. Kalau MDGs dulu 4 goal, 8 target, 31 indikator. Sekarang 4 goal, 19 target, dan 31 indikator. Oke, goalnya sama, indikatornya sama, cuman targetnya beda ya. Kalau satunya 8, ini 19 gitu. Posisinya kedua, ketiga, kelima, keenam. Jadi minimal banget hafal yang 2, 3, 5, 6 ya. Jadi 2 itu zero hunger, 3 good health and well-being atau sehat dan kesejahteraan gitu ya. Kesehatan yang baik. Kemudian kesetaraan gender, dan yang keenam itu air bersih dan sanitasi. Nah, lanjut. Nah, kemudian ini yang sektor kesehatan dalam MDGs tadi ya. Dalam SDGs yang sektor kedua kan menghindari kelaparan. Jadi keterkaitannya dengan gizi masyarakat itu ada 8 target. Kemudian yang ketiga itu kan
kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Nah, itu berarti sistem kesehatan nasionalnya. Kemudian yang kelima kesetaraan gender, berarti terkait kesehatan reproduksi KB gitu ya. Kemudian KB Kespro, oke. Kemudian yang keenam tentang sanitasi dan air bersih. Gitu. Ingat, dua tentang gizi, yang ketiga tentang sistem kesehatan. Nanti ada lagi tuh indikator-indikatornya, nanti kita bahas di bawah. Ya. Next. Nah, pertama goal 2 ya. Ini intinya kan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi. Tadi kan zero hunger ya kalau misalnya goal 2. Nah, indikatornya apa tuh pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi gitu, mengakhiri segala bentuk malnutrisi. Nah, ini keterkaitannya terhadap malnutrisi, misalnya stunting, wasting, kemudian kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil, menyusui serta lansia gitu ya. Jadi kan yang berisiko terjadinya malnutrisi itu kan balita, kemudian remaja perempuan, kemudian wanita hamil dan menyusui, kemudian lansia. Itu ya, 4 ya. Kadang ada juga ditanya kecuali apa aja ya, kecuali remaja pria gitu ya. Jawabannya kan biasanya. Oke, next. Itu yang goal 2. Ingat pokoknya yang goal 2 tentang gizi. Oke, next. Tentang goal 3. Nah, sekarang goal 3. Nah, ini yang agak banyak. Tapi sudah kemarin sempat disinggung di awal ya tentang visi RPJMN gitu ya, tentang RPJMN. Nah, ini dihafalin aja sambil dihafalin. Jadi kalau goal 3 kan tadi dia kesehatan yang baik dan kesejahteraan ya, kehidupan yang sehat dan kesejahteraan. Nah, ini berhubungan dengan sistem kesehatan nasional. Jadi banyak indikatornya. Tuh yang pertama AKI. Nah, kemarin AKI kita sudah pada berapa tuh? AKI di Indonesia ingat nggak sekarang? Berapa? Ada ingat nggak? AKI sekarang berapa? Kemudian target itu target RPJMN 183. AKI sekarang 305 ya. 305, kemudian target RPJMN-nya 183, kemudian tapi target SDGs tahun 2030 adalah di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Oke, gitu kan? Nah, kemudian kalau yang kedua mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah gitu ya. Dengan menurunkan angkanya, targetnya sekarang kalau misalnya balita di Indonesia berapa? Balita 24 ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya di Indonesia balita sudah 24. Kemudian target RPJMN-nya berapa ya? Target RPJMN-nya 16 ya. Target RPJMN-nya 16. Tapi kalau target di SDGs-nya 25 karena sebenarnya kita sudah melampaui target SDGs gitu ya. Kemudian neonatus di Indonesia kan sudah 15 ya. Target kita menurunkannya 11. Tapi kalau misalnya di SDGs 12 ya. Jadi kalau SDGs balita 25, di neonatusnya 12. Oke. Kemudian, nah ini kalau AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan atau neglected tropical disease (NTD) ya. Nanti kalau ada pertanyaannya NTD itu maksudnya neglected tropical disease (NTD). Nah, itu serta memerangi hepatitis dan penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya itu harus diakhiri. Jadi kata-katanya diakhiri. Kemudian kalau ya, kenapa? Oh, penyakit tropis yang terabaikan ini seingatku ya filaria, frambusia, gitu-gitu loh. Filaria, frambusia, gitu-gitu. Aku lupa apa lagi. Ada yang ingat nggak? Kayaknya itu sih. Filariasis, frambusia, seingatku itu. Ada lagi nggak ya? Apalagi ya? Itu sih. Leptospira enggak sih, leptospira bukan. Oke, lanjut ya. Share screen-nya terganggu ya?
Bentar. Oke. Oke. Ya, lanjut. Tadi sudah ya. Kemudian, nah ini mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular. Nah, jadi penyakit tidak menular itu kematiannya dikurangi sepertiga, gitu ya. Mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental. Ini PTM, jadi akibat DM, hipertensi itu dikurangi sepertiga. Kemudian alkohol memperkuat pencegahan dan penyalahgunaan nafsa gitu ya. Alkohol mengurangi setengah jumlah global kematian akibat KLL. Nah, kalau KLL dikurangi setengah, kalau kematian PTM dikurangi sepertiga. Ya. Kemudian menjamin akses semesta untuk kesehatan cash pro gitu ya. Kemudian mencapai universal coverage health gitu ya. BPJS semesta kalau di Indonesia. Jadi semuanya diharapkan mengikuti BPJS gitu. Kemudian mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi gitu. Ya, itu pokoknya yang goal 3 ini agak banyak. Ulangi lagi ya, kalau goal 2 tadi tentang gizi, jadi stunting, wasting, kemudian orang-orang yang berisiko malnutrisi, mulai dari balita, wanita reproduksi, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kemudian lansia. Nah, kemudian goal 3 ini tentang kesehatan, sistem kesehatan nasional. Nah, itu tadi AKI, AKB, AKN, kemudian kematian akibat PTM, akibat nafsa, KLL gitu ya. Sudah? Cukup ingat materinya ini aja sih, kalau SDG seharusnya nggak terlalu banyak. Tapi lumayan membingungkan. Nah, kemudian oh ya, dari yang goal 3 ini, ada yang sudah dari MDGs, yaitu tiga poin dari MDGs. Tuh yang AKI, AKB, AKN, HIV, TB, malaria, dan akses reproduksi itu sudah yang target yang lama, unfinished business katanya ya. Kalau yang baru tuh akibat PTM, narkotika, KLL, universal health coverage, kemudian polusi udara, kemudian penanganan krisis dan kegawat daruratan, itu yang baru gitu. Jadi ada yang baru dan ada yang lama gitu. Yang lama tuh AKI, AKB gitu. Putus-putus ya? Yang lain putus-putus gak? Cuman Mulia yang putus-putus? Enggak? Oke. Bebel nggak ya? Bagus kok. Oke. Berarti Mul, keluar Mul. Naik ke atas pohon Mul. Ya, kita lanjut ya. Lanjut ke goal 5. Tadi kan goal 2, 3, kemudian 5 dan 6. Kalau 5 intinya dia kesetaraan gender. Fokus utamanya itu yang pertama sunat ya. Jadi kalau misalnya ini kan WHO melarang sekali genital mutilation untuk perempuan. Jadi sunat perempuan tidak diperbolehkan. Kemudian akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Ini sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau tadi yang di goal 3 juga KB. Ada juga KB. Apa bedanya ya? Bukan, itu yang target 3 tuh juga ada tuh. Akses terhadap. Iya. Tapi nggak ada ya, kalau di sini nggak ada ya. Nggak ada KB ya, cuman yang di slide yang selanjutnya tuh ada yang akses reproduksi tuh. Nah, itu yang penting kalau misalnya KB Cashpro masukin ke 5 aja ya, goal 5 aja. Lebih khusus ke sana. Kemudian goal 6 itu tentang air bersih dan sanitasi, itu khas lah ya. Untuk sanitasi dan air bersih. Oke, lanjut. Nah, ini udahlah ya, ini output dan sebagainya kayaknya sudah dibahas. Terus lagi lanjut. Ya, ini kan tembakau ya, rokok ini termasuk yang mana nih? Pengendalian SDGs karena dia mempengaruhi ke PTM ya. Penyakit tidak menular rokok nih. Jadi ya salah satunya harus dikurangi rokok. Jadi itu masuk
menanggulangi rokok ini masuk ke goal 3 lah ya, tentang kesehatan dan sistem kesehatan. Terus lanjut, iya, WHO rokok, oke, ini tentang rokok karena ini kan slide-nya presentasi DPR ya, gitu. Oke, sudah. Nah, sama satu lagi yang kurang dari slide ini adalah ini. Tadi kan kita baca 3 prinsip ya, 3 prinsip. Tapi sebenarnya ada aspek fundamental. Ada 5 aspek fundamental, ada 5P, yaitu people, planet, prosperity, peace and partnership. Peace and partnership. Jadi ada people, planet, prosperity, peace dan partnership. Ada di mana? Ada nggak di sini? Di slide-nya. Oh iya ini ya. Oh iya betul. Ternyata kelewat di sini. Di sini ada dignity ya. To end the poverty and fight inequality. Ada justice juga, justice. Tapi kalau di buku-buku sih biasanya cuman 5 ya. 5 aspek. 5 aspek itu yang P-nya itu ya. Jadi dia people, kemudian planet, prosperity, partnership dan peace ya, perdamaian ya. Jadi people kan manusia gitu, planet ya planet atau bumi biasanya ya. Kemudian prosperity itu kemakmuran, kemudian peace perdamaian, partnership kemitraan. Nah, yang mana termasuk dalam itu tuh nih, kalau people katanya masuk yang 1 2 3 4 5 itu people. Yang nggak betul nggak tuh 1 2 3 4 5. Kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, gender ya betul lah ya. Tuh 2 3 4 tuh masuk people. 6 kemudian 12 13 14 15. Apa nih, nggak muncul slide-nya tapi punya si filenya. Iya. Oke, lanjut ya. Tadi people itu dia yang goal 1 2 3 4 5, betul ya. Kemudian kalau planet itu 6, kemudian 12 sampai 15. 6 kan air bersih, 12 itu apa? Produksi yang bertanggung jawab, iklim, kehidupan di bawah air, sampai yang 15 itu kehidupan di darat. Nah, itu kan masuk ke planet. Kemudian prosperity, kemakmuran itu 7 sampai 11. 7 sampai 11. Apa tuh? Energi, pekerjaan, industri, kesenjangan, kota. Nah, itu 6 sampai 11. Kemudian peace itu 16, perdamaian, partnership nomor 17. Gampang sih ngingetnya. Kalau people, tadi people 1 2 3 4 5. Planet 6 12 sampai 15. Prosperity, kemakmuran 7 sampai 11. 6 itu peace, 17 partnership gitu. Tapi ingat yang untuk kesehatan itu 2 3 5 6. 2 3 5 6. Ya. Itu aspek fundamental. Nah, jadi ini banyak banyak istilah-istilah. Ingat lagi ya, jadi goals-nya SDGs itu ada 17. Asasnya, prinsipnya ada 3. UWIN tadi ya, universality, integration, dan no one left behind. Ya kan? Kemudian kalau misalnya aspek fundamentalnya ada 5P aspek fundamental. Kemudian kalau di Indonesia ada 4 pilar.
sosial, ekonomi, lingkungan, dan inklusif gitu ya. Tadi mana slide-nya? Nah ya itu pilar pembangunan yang inklusif. Jadi 4 kalau di Indonesia. Oke, sampai di situ cukup jelas kan? Jelas ya. Sama diingat lagi kalau misalnya, oh ya, nah tadi NTD tadi yang termasuk NTD itu kusta atau apa? Marbus Hansen itu kusta, kemudian Prambusia, filariasis, dan Schistosomiasis. Nah itu NTD ya, ada di Indonesia semua nih. Kusta, Prambusia, filariasis, dan Schistosomiasis. Oke. Kemudian ingat tadi kalau misalnya kan yang kesehatan ada 4, yang kedua itu tentang gizi, jadi stunting dan wasting, khususnya pada balita, remaja yang produktif gitu ya, remaja perempuan, kemudian ibu menyusui, ibu hamil dan menyusui, kemudian lansia. Kemudian yang ketiga, goal ketiga itu kan tentang kesehatan dan kesejahteraan. Jadi tentang sistem kesehatan. Jadi target AKI 70, AKB-nya 25, balita 25, AKN-nya 12. Kemudian kecelakaan dikurangin setengah. Akibat penyakit tidak menular dikurangin sepertiga. Kemudian HIV, kemudian AIDS, NTD gitu ya, neglected tropical disease dihentikan kalau bisa. Kemudian ada universal health coverage, jadi gitu, jadi semuanya diharapkan masuk asuransi ya. Oh iya, yang sepertiga itu adalah kematian prematur akibat PTM, artinya ya kematian usia muda akibat PTM, jadi dikurangin gitu ya maksudnya tadi ya, yang PTM tadi. Oke. Terus yang kelima tadi kesetaraan gender, khususnya tentang genital mutilation, kemudian Kespro dan pelayanan kesehatan reproduksi lah ya, Kespro KB. Kemudian yang keenam tuh jelas sih tentang air dan sanitasi. Oke. Terus sudah ya. Ini cukup, kita masuk ke sedikit ke yang Perpres nomor 59 tahun 2017. Ya, kita masuk ke Perpres nomor 59 tahun 2017 ya. Sedikit baca sih, ini dikit aja slide-nya. Slide-nya apa, lembarannya. Jadi ya sudah, dia menimbang gitu ya, negara Indonesia salah satu anggota PBB. Tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs itu kan di bahasa Indonesia kan jadi TPB gitu. Dalam dokumen, nama dokumennya tuh Transforming Our World gitu ya. 2030 Agenda for Sustainable Development gitu ya. Kemudian pasal 4 ayat 1 undang-undang mengingat gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, jadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai 2030 tadi ya. Jadi kan dia berlangsungnya mulai 2016 sampai 2030. Kemudian peta jalan NTB, dokumen menunjang kebijakan penerapan dalam pencapaian NTB tahun 2017 hingga 30 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional gitu. Terus apalagi itu? Rencana aksi selanjutnya disebut dengan RAN ya. RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 tahunan gitu. Kemudian ada rencana aksi daerah. Kalau tadi kan rencana aksi nasional. Jadi tiap 5 tahun ya, berarti RAN-nya 5 tahun, RAT-nya 5 tahun. Pemerintah pusat apa, pemerintah daerah apa, udah ya. Kemudian filantropi itu pihak-pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarelawan. Nah itu sekarang kan terkenal tuh filantropi. Jadi orang-orang kaya yang bagi-bagi duit gitu ya. Contohnya kalau di luar negeri siapa tuh? Microsoft itu loh. Sopo? Bill Gates, bukan Bill Gates, termasuk Bill Gates ya. Lanjut, kemudian apa nih, dengan peraturan presiden ini ditetapkan sasaran nasional
2017 sampai 2019 dengan rencana pembangunan jangka menengah. Oh ini ya, tadi ini RPJMN 2015 sampai 2019 ya. Ada terbaru nggak tentang SDGs? Perpresnya 2020 ada nggak? Belum kayaknya ya. Belum ada kayaknya. Belum ya. Nah, kemudian itu sasaran nasionalnya digunakan pedoman bagi kementerian, pemerintah daerah, ya acuan bagi ormas, filantropi gitu. Terus lanjut. Ini apa nih? Dalam rangka pencapaian sasaran nasional, sebagaimana sebagai 2, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Bappenas ya, singkatannya Badan Pembangunan Nasional ya, atau Kepala Badan Perencanaan menyusun dan menetapkan peta jalan nasional. Kemudian menteri atau kepala lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengevaluasi TPB. Jadi dia menteri ya dalam di sini. Dalam rangka mendukung mana tadi? Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, kementerian atau lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutahiran data. Kemudian juga dalam rangka pencapaian TPB, Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Badan Perencanaan BPPN ya, mengkoordinasikan fasilitas pendampingan, kemudian pemantauan ya gitu-gitu lah ya. Sudah sih, itu kayaknya cukup yang kita bahas. Coba kita lihat soal-soalnya ya. Coba lihat soal-soal yang di atasnya. Oke, terus kita lihat soal-soalnya ya. Ya, nih pertama ya, sambil kita jawab bersama-sama ya. SDGs berfokus pada kecuali. Nah, yang berfokus kepada apa tuh? Sosial, ekonomi, lingkungan, kemiskinan. Kecuali berarti apa nih jawabannya? Kecuali universal ya. Ya, karena universal itu kan tadi apa? Prinsip ya, prinsipnya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini mengatasi kebutuhan nutrisi. Nah, berarti SDGs nomor 2. Oke, gampang ya. Sip, mantap. Terus mengurangi terjadinya KLL. Berapa persen dikurangi? KLL setengah ya. Jadi ini target yang ke 3. Ya, betul, 3. Nah, mantap kan? Terus lanjut. Ini apa nih? AKI ya. Angka kematian ibu berarti kurang dari 70. Kalau RPJMN 183 ya. Oke. Terus kalau misalnya ini ya, yang angka kematian balita dan neonatus itu SDGs goal ke 3 ya, sama ya. Oke. Ingat RPJMN-nya kalau misalnya balita dia 16, kalau neonatus 11 ya. 16 sama 11. Bedakan sama SDGs. Ya. Kemudian polisi sedang bertugas di perempatan, tiba-tiba terjadi kecelakaan ya. Pokoknya KLL goal ke 3. Oke. Sip. Mantap lah ini. Kemudian menurunkan AKI dalam upaya pencapaian. Nah, ini sama ya, kurang dari 70. Oke. Nah, 5 aspek fundamental tadi ya. People, planet, prosperity, peace, dan partnership. Berarti yang bukan keadilan, justice ya. Justice ini coba. Nah ya. 5 ya. Biasanya sih 5 aja. Yuk lanjut. Ini apa nih? SDGs terkait dengan kesehatan adalah 2, 3, 5, 6. Yang kelima, kalau 5 berarti kesetaraan gender. Oke, sip. Kemudian semua penduduk dunia harus memiliki akses air. Ini gampang ya. 6 ya. Iya, sip. 4 tujuan ada menurunkan AKI dan AKB. Contoh dari ke 3. Oke, gampang ya. Kemudian kalau ini yang ditanya bukan, ini cuman forwardan. Kemudian AKI tadi ya 70 sudah tadi ya. Next. Kemudian
SDGs kesehatan menempati target ini sih sebenarnya nggak terlalu valid ya. Pokoknya dia 2, 3, 5, 6 ya. Tapi kalau misalnya health and well-being ya 3 lah ya. Oke, lanjut. Sorry berisik banget nih. Ini ya tadi ya 25 September 2015 di New York ya. Di New York, kemudian kalau perwakilan kita Yusuf Kala. Ya, lanjut. Nah, ini tadi ya. Nomor 94 Yusuf Kala. Lanjut. Ini lagi Aki, lanjut 70. Nah, ini apa nih? SDGs menyempurnakan MDGs yang sifatnya lebih komprehensif, menekankan hak asasi manusia, melibatkan seluruh pemangku, kemudian zero goal. Semua benar ya, jawabannya E. Nah, kemudian apa nih? Salah satu upaya mencapai SDGs ada 3 goal kesehatan. Ya, semuanya benar ya. Meningkatkan akses layanan kesehatan juga ini goals keberapa nih? Goals SDGs ke 3 ya, sudah ada. Ya, lanjut. Sorry. Terus, nah ini prinsipnya ya. Ingat UIN, tapi I-nya bukan independen ya. Tapi I-nya integration. Ya. Jangan salah. Kemudian sektor kesehatan 2, 3, 5, 6. Oke. Wih, mantap. SDGs resmi menggantikan MDGs pada tahun 2015 lah ya. Tapi mulainya sih 2016 ya, 2016 lah. 2016. Oke, ya mulai berlakunya 2016 betul. Nah, ini tadi apa nih? SKN juga SDGs targetnya penyataan yang tidak sesuai, mengurangi angka kurang dari 70, benar ya, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah. Ini sih di awalnya aja, targetnya tadi 25 dan 12 gitu ya. Yang salah tuh ya, yang salah tuh mengurangi setengah angka kematian bayi prematur tuh salah, tapi mengurangi 1/3 kematian prematur, bukan bayi prematur ya. Ini kematian prematur, artinya kematian usia muda akibat PTM, bukan kematian. Iya, tapi ini yang salahnya 1/3-nya ya. Tapi bukan bayi ya, tapi prematur artinya mati muda karena PTM gitu lah ya. Oke, lanjut. Terus ini tadi ya, Perpresnya nomor 59 tahun 2017. Oke. Lanjut. Oh, ini imunisasi ya. Agak nyasar-nyasar. Imunisasi, terus apa nih? SDGs kelima, kesetaraan gender ya. Poin-poinnya tadi apa? Yang kelima ini genital mutilation, CASPRO, sama KB ya. Sama tentang kesehatan seksual juga ya. Kesehatan reproduksi. Oke. Terus lanjut. Nah, ini tadi ya. Yang pilar menurut Indonesia tadi ya. Sosial, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan inklusif. Kalau pilar kesehatan nggak ada. Kalau SDGs, jangan terkecoh. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Agak cepet nih hari ini, mantap. Soalnya ringan ya. Agak lebih ringan. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Cukup tentang SDGs? Cukup? Oh, soal YouTube. Boleh. Oke. Iya, boleh. Ngisi waktu ya, biar banyak referensi soal ya. Oke deh. Kita selesai jam berapa nih? Jam 21 WIB ya. Jam 22 buat Wita. Soalnya aku Wita ya. Kedengaran? Suaranya kedengaran nggak ya? Nah, oke, yang pertama tuh secara resmi pengesahan tujuan pembangunan berkelanjutan tanggal berapa? 25 September tahun 2015 ya. Oke, betul ya. Kemudian next. Nah, salah satu prinsipnya universality udah tadi ya. Oke, mantap.
Lanjut, universality, integration, and no one left behind. Oke, lanjut SDGs goal kedua. Goal kedua berarti zero hunger ya, kelaparan. Harusnya bukan mengurangi, meniadakan ya. Iya. Lanjut, udah ini tadi. Nah, akses yang merata pada jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan khususnya goal. Nah, ini yang tadi di slide kita ya. Pelayanan dan jaminan sosial. Akses merata. Ya, kemungkinan sih 246 ya. Yang tadi sih ada di slide kita tuh. Iya. Coba lanjut, next. Nanti mungkin ada nih di kunci jawabannya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ya. Oke, nah untuk akses merata itu 346 sebenarnya ya. 346. Tadi ada di slide, nanti bisa dibaca. Oh ya, 346 ya. Oke, lanjut. Nah, berikut ini yang merupakan kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia. Apa tuh? Mengoptimalkan peran koordinasi BPN dan Bappenas dalam pembangunan, menunjuk Kemenkes RI dalam bekerja sama dengan Negara ASEAN, melibatkan organisasi masyarakat dalam pencapaian SDGs. Kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia. Apa nih? Semua benar kayaknya ya? Coba kita lihat. Oh, berarti cuman A ya. Oke deh. Mengoptimalkan. Kenapa? Kenapa, Bel? Soalnya yang tadi yang Bappenas ya, yang kebijakan di kita tadi ya. Oke deh. Lanjut. Nah, ini tadi. Oh, ini yang di slide-nya juga ya, sudah kita baca tadi. Iya, betul. Ini peran koordinasi Kemenpan, kemudian melibatkan semua pihak, kemudian kelembagaan yang ada dapat langsung bekerja baik secara strategis maupun operasional. Oke deh. 17 goal yang bukan termasuk sektor kesehatan, tadi goal ke-4 ya. Sip. Kemudian berikut ini yang bukan termasuk target pencapaian goal 3. AKI di bawah 70, betul ya. Angka kematian neonatal 24, enggak ya. Neonatal harusnya 12. Ya, neonatal ya. Kalau balita yang 25. Berarti B, bener nggak nih? Ya, betul ya. Oke, ini sudah tadi. Yang bukan termasuk perhatian baru. Nah, ini tadi ya. Yang bukan termasuk perhatian baru pada SDGs 3. Kalau akibat kematian akibat PTM kan baru. Penyalahgunaan narkotika baru, AKI, AKBA, dan AKN ya. Ya kan yang itu kan udah lama tuh, AKI, AKB, kemudian HIV AIDS sama Kespro tadi ya, itu yang perhatian lama. Ya, AKI, AKB, HIV, TB, kemudian kesehatan reproduksi, itu yang udah lama ya. Oke, lanjut. Sama aja dia pakai slide yang kita baca juga sih. Lanjut. Tapi tetap aja kita salah ya. Kemudian sunat perempuan ya. Udah, ini yang ke-5. Oke, terus pengendalian tembakau ya, ini SDGs ke-3 lah ya. Iya, goal ke-3. Betul. Terima kasih. Oke, satu slide lagi ada nggak? Mungkin ada yang tentang SDGs. Nah ya, coba kita lihat. Ya, iklan. Mohon maaf pemirsa. Ada iklan. Ya, dimiringin bisa nggak anunya? Woi, kamu Bel, ini Bel. Bukan Bel. Oke, ya, lanjut. Oke, oh ternyata ada iklan pemirsa. Ya, di skip. Ya.
Iya, iya. Nah, ini SDGs kesehatan menempati target nomor ya ini kalau pilihannya kayak gini berarti ya kesehatan nomor 3 ya yang tentang health. Ya, lanjut. Mana nih jawabannya? Mana nih? Terus ada nggak ya? Jawabannya Ya, terus lanjut next. Nah, ya betul C ya, yang ketiga. Oke, lanjut. Di kota manakah sidang Perserikatan PBB? New York. Oke. Lanjut ya. Wih, mantap memang. Lanjut. Ya, ini tadi ya, 25 September 2015. Oke, lanjut. Ini sudah tadi ya, Yusuf Kala. Oke, lanjut. Ini soalnya si Kartika sih ini. Salah satu upaya SDGs dalam goal ketiga ya, PTM, konsumsi, peningkatan akses ya, ini E ya. Ini sudah kita bahas soalnya dia ngambil soal-soalnya dari grup Telegram juga. Si Kartika nih. sama-sama Ya. lanjutin. Next. Oke, terus. Nah, ini kematian ibu ya. Sama banget tuh. Soalnya juga kayak gitu tulisannya tadi. Oke, lanjut. Kurang dari 70 ya. Iya. Ini beda tapi Iya, kemudian nah SDGs menyempurnakan sudah tadi ya. Semua benar. Oke. Ya, mungkin lagi satu soal lagi. Satu video lagi. pastikan Yang mana ya? MDGs versus. Oke. Coba kita lihat. Ya. Oke. Ya, subscribe pemirsa. Dah. Ini iya. Apa yang membedakan antara SDGs dan MDGs? Apa tuh katanya? Kalau SDGs dirumuskan oleh Neraga, oh enggak, salah pasti. SDGs ditunjukkan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Wah, mungkin bisa jadi ya. MDGs mengutamakan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Itu SDGs kayaknya ya. 8 tujuan itu kan MDGs. Dirumuskan prinsip HAM, inklusivitas, dan anti diskriminasi. Enggak ya, berarti jawabannya B nih. Yuk, lanjut. Ya, B ya. Lanjut. Ya. Oke. Nah, ini apa nih? SDGs kerap disebut sebagai agenda pembangunan global yang cakupannya lebih luas daripada MDGs. Pernyataan yang benar terkait MDGs adalah MDGs disepakati oleh MDG suatu rancangan kemudian dengan tujuannya 17 ya. Berarti SDGs ini mana SDGs sih? Oh, ini MDGs semua ya. Berarti MDGs dia disepakati oleh KTT 8 tujuan ya. Berarti jawabannya A atau C? Apa bedanya nih A sama C? satunya milenium, satunya berkelanjutan. Ini C berarti Oh ya. Berarti C ya. Ya. Coba kita lihat. Oh, berarti kalau MDGs nih oleh KTT ya. Mana jawabannya? C. Oh ya, C betul ya. Oke, sip. Lanjut. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar tentang tujuan pembangunan MDGs dan SDGs. Kalau MDGs berakhir 2015 salah ya. MDGs 8 tujuan 60 indikator. Salah. Bisa jadi 60.
Indikatornya berapa tadi? Sama sebenarnya ya. SDGs menyempurnakan MDGs. Tujuan pembangunan untuk menyempurnakan MDGs. Betul tuh kayaknya. SDGs Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. Benar juga. Oh kecuali berarti MDGs berakhir 2015 benar. SDGs menyempurnakan MDGs benar. SDGs betul. MDGs merupakan tujuan pembangunan milenium yang berakhir pada tahun 2015 benar. Berarti B ya yang salah. Iya, betul. Saya 31. 31 indikator. Salah. A ya. MDGs betul. Tujuan pembangunan Oh, iya. TPB ya. Oh betul juga. Betul, bukan SDGs ya. Coba, berarti berapa sih indikatornya? Indikatornya tadi berapa ya? 31. 31 indikator. 50. Waduh. Ya, lanjut dulu. Ini nomor 4 ya. 8 tujuan. Kemudian apa nih? Berikut merupakan 4 indikator SDGs yang benar-benar tidak ada pada MDGs kecuali. Berarti yang ada yang apa sih pertanyaannya? SDGs yang benar-benar tidak ada pada MDGs Yang baru. kecuali. Berarti yang ada. Iya, berarti yang ada ya. 2. Perdamaian, keadaan institusi yang kuat, industri, masyarakat dan kuat yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan, mengakhiri kelaparan. Kelaparan. Apa jawabannya nih? Ya, kelaparan ya. Berarti yang ada di MDGs 8 goal. Oh ini beda ya. Katanya MDGs 60 indikator, ini 304 indikator. Oh ini indikator kesehatan buat makan. Ya, nanti coba kita lihat lagi. Terus lanjut. Terus. Oke, lanjut. Ya, terus. 145. Oh, ini MDGs ya. Nah, kalau dulu MDGs-nya 1456, tapi insya Allah sih MDGs nggak keluar lagi ya, harusnya. Tapi ya cukup tahu 1456. 1456. Nah, ini yang SDGs ya, sudah tadi kita bahas. Di sini 31 indikator. Oh, sektor kesehatan. Oh, ini kesehatannya ya, bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan 60 indikator ya. Kalau ya. Terus lanjut. Ini yang kesehatan. Pada 30 mengakhiri malnutrisi. Ini stunting berarti nomor 2. Ya, Oke, lanjut. Nah, apa nih? MDGs yang merupakan tujuan pembangunan milenium terdiri 8 goals dengan masing-masing target pada 2015 membandingkan baseline sebelumnya. Baseline data tahun berapa yang menjadi perbandingan? Oh, perbandingannya ini tahun 15 tahun ya? 2000 ya? 2000 berarti. 2000 apa 99 ya? Mana ya? Apa nih? Oh 90. Ya betul. Dia 25 tahun kalau nggak salah. Betul. Jadi dia 25 tahun. 25 tahun. Betul kok. Itu kayaknya pernah baca. Terus nomor 7, tujuan kelima MDGs meningkatkan kesehatan ibu, dan salah satu targetnya adalah ini MDGs ya. Ya, MDGs 3/4 75% menurunkan pesanan ibu.
Ya, nggak tahu. Kita lihat jawabannya aja. A berarti ya, menurunkan angka kematian ibu sebesar 3/4 antara 1950 sampai 2015. Ya, tadi ya benar, berarti baseline-nya 1990 ya. 3/4 tadi menurunkannya ya. Oke. Terus lanjut. HIV ada pada MDGs keberapa nih? 6. 6 nggak sih? 4. 5 lah. Keberapa ya? 6. Ya, ini tentang HIV AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Itu ke-6 ya. Ya, lanjut. PBB SDGs, ini tadi ya, 25 September. Oke. Oke, next. Mulainya tahun 2016, dihadiri 193, kemudian 17 tujuan, 169 sasaran. Oke. Berikut pertanyaan SDGs yang memenuhi tujuan pembangunan untuk menyempurnakan MDGs kecuali ya target SDGs menuntaskan setengah indikator SDGs kecuali C ya. SDGs enggak setengahnya ya. Berarti C jawabannya keseluruhannya. MDGs yang setengah. Iya, oke. Sudah cukup. Sudah selesai. Semoga udah ya, kita cukupkan malam ini. Untuk besok tentang apa nih? Undang-undang 36 ya. Kalau dari itunya apa? Bentar, kalau kita lihat dari kisi-kisinya kan jaminan kesehatan sudah ya. Kemudian SDG sudah, kemudian SKN, Sistem Kesehatan Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan. 2 itu ya. SKN harusnya sih SKN dulu. SKN ya. Oke, ya SKN aja dulu ya, nanti kita lihat lagi. Sementara kita belajar tentang SKN, Sistem Kesehatan Nasional. Oke. Itu